Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogan Sugianto. Pada video ketiga kali ini kita akan membahas pengumuman ya. Kita akan mereview kembali pengumuman penerimaan sekolah kedinasan ya. Nah, setelah kita video pertama itu membahas IPDN ya, penerimaan IPDN di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian video kedua ada Poltek SSN di bawah naungan Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan sekarang di video kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan mahasiswa atau calon taruna Poltekip, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan Poltekim, Politeknik Imigrasi di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Oke, kita lanjut ke Chrome ya. Kita lanjut ke website resminya. Nah, ini website resminya ini ya. catar.kemenkumham.go.id. Kita lihat bersama. Nah, ini ya, ini website resminya, bisa kita lihat. Nah, ini kita baca-baca dulu pengumuman tentang penerimaan calon sekolah kedinasan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Politekip, dan Politeknik Imigrasi Poltekim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun anggaran 2020 dapat diunduh di sini. Nah, nanti kita unduh ya. Kita baca-baca dulu, lihat dulu. Selamat datang di seleksi calon taruna-taruni sekolah kedinasan. Nah, ini tahapan seleksinya ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi lanjutan. Dan seleksi kelanjutannya terdiri dari seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, seleksi tulis, psikotes, dan wawancara psikotes, seleksi wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan WPFK. Kemudian ada syarat unggah dokumen. Nah, ini persyaratan yang harus disiapkan yaitu surat lamaran bermaterai 6.000, KTP elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman IKTP, ijazah asli, akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli. Yang kelima, surat keterangan belum menikah dari lurah atau kepala desa asli. Yang keenam, surat pernyataan 6 poin. Yang ketujuh, pas foto berlatar belakang merah bagi Poltekip dan biru bagi yang melamar Poltekim. Kemudian yang 8, khusus pelamar lulusan tahun 2020, ijazah bisa digantikan dengan surat keterangan lulus. Ini ya tahapannya, alurnya itu sama. Kemudian kita lihat. Nah, ini kita melihat menunya, belum ada menu daftar ya. Nah, kita lihat pengumumannya di sini ya. Kita lihat pengumumannya. Nah, ini kita download pengumuman calon taruna tahun 2020. Kita biasa buka dengan WPS Office. Apa saja sih ya persyaratan, juga tahapan seleksi, dan juga jadwal seleksinya barangkali sudah dicantumkan ya. Nah, ini pengumuman nomor dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal. Kemudian ini pengumuman nomor sek garis strip KP titik 02.04 strip 438 tentang penerimaan calon taruna-taruni sekolah kedinasan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Poltekip, dan Politeknik Imigrasi Poltekim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2020. Nah, berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, ini kita langsung saja. Nomor poin 1 itu kriteria pelamar.
Nah, satu, untuk formasi umum merupakan pelamar lulusan SLTA sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Nah, jadi SLTA sederajat ya bagi yang SMA, SM ke paket C tidak terpaut pada jurusan juga. Jadi silahkan SLTA sederajat bisa melamar ke sekolah kedinasan, Poltekkip dan Poltekim di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terus yang kedua, formasi putra-putri Papua Barat merupakan pelamar lulusan SLTA sederajat keturunan Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua. Salah satu atau kedua orang tua asli Papua Barat dibuktikan dengan KTP bapak atau ibu kandung, akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang bersangkutan, dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah atau kepala suku. Nah, jadi untuk formasi putri Papua dan Papua Barat ini dibuktikan dengan KTP ayah dan ibunya, ayah atau ibu gitu. Terus dan juga surat keterangan dari kepala desa atau kepala lurah atau kepala suku. Kemudian formasi pegawai merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Nah, jadi ada yang ketiga itu formasi pegawai. Jadi yang sudah diangkat menjadi PNS, kan ada ya pengumuman yang diangkat CPNS gitu kan, rekrutmen CPNS lulusan SLTA sederajat itu kan. Nah, itu yang sudah diangkat menjadi PNS bisa melamar lagi sekolah di sini gitu. Seperti itu. Terus kemudian yang keempat, formasi pegawai putra-putri Papua Barat merupakan pelamar keturunan asli putra-putri Papua Barat yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Nah, jadi untuk formasi pegawai putra-putri Papua Barat, nah jadi ada pegawai umum dan juga pegawai putra-putri Papua Barat yang sudah menjadi PNS bisa melamar di sini. Kemudian persyaratan ya. Ada persyaratan yang pertama, warga negara Republik Indonesia, sudah jelas. Kedua, pria atau wanita, jadi pria ada, wanita boleh. Terus 3, pendidikan SLTA sederajat ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi semua sekolah SMA, SMK, paket C, jurusan manapun boleh mendaftar di Poltekim. Kemudian usia dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ketentuan usianya. Untuk formasi umum dan formasi putra-putri Papua Barat, usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun, 0 bulan, 0 hari. Dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Jadi bagi yang sekarang nih ya, misalkan sekarang ini bagi yang sekarang ingin melamar, ini kan pembukaannya tanggal 8 Juni ya, hari Senin. Pembukaan sekolah kedinasan serentak itu hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Nah, kalian itu tidak boleh lebih dari 22 tahun, 0 bulan, 0 hari, dan juga tidak kurang dari 17 tahun. Untuk formasi pegawai dan formasi pegawai putra-putri Papua dan Papua Barat, usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020 tidak lebih dari 25 tahun, 0 bulan, 0 hari. Dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Nah, untuk formasi pegawai, baik pegawai umum ataupun formasi pegawai putra-putri Papua Barat itu tidak lebih dari 25 tahun ya umurnya. Yang kelima, tinggi badan nih. Untuk tinggi badan ini cukup tinggi ya, lumayan. 100 minimal itu untuk pria itu minimal 165 cm dan untuk wanita itu minimal 158 cm. Nah, berat badan seimbang ya atau ideal, terus berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli. Nah, jadi nanti ada pengukuran lagi, pengukuran
tinggi dan juga berat pada saat verifikasi dokumen asli. Terus yang keenam, berbadan sehat. Nah, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan atau softland, tidak tuli dan tidak buta warna. Terus yang ketujuh, bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat. Nah, jadi jika misalkan kalian mempunyai tato atau bekas tato atau tindik ya, bagi pria ya ini, jadi tidak boleh mengikuti ini kecuali kalau misalkan ketentuannya. Kalau misalkan ketentuan adat, misalkan harus ditato atau harus ditindik itu boleh. Terus yang 9 yang 8 ini bagi wanita tidak bertato atau bekas tato ya sama dan tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik bekas tindik di telinga lebih dari satu pasang telinga kiri dan telinga kanan. Jadi untuk wanita itu boleh ditindik telinganya ya, tapi hanya satu saja, satu pasang, satu kanan satu kiri. Kecuali kalau misalkan emang kalau misalkan ketentuan adat tadi gitu kan untuk wanita. Terus yang ke-9, belum pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Nah, untuk yang sudah menikah tidak bisa mendaftar. Kalau yang belum dibuktikan dengan surat keterangan yang dari lurah ya atau kepala desa. Terus 10 bersedia ditempatkan di unit pelaksanaan teknis UPT pemasyarakatan dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi nanti sudah lulus, kalian harus bersedia ditempatkan di mana saja di UPT pemasyarakatan dan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang 11 tidak pernah putus studi atau drop out DO dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi dan atau akademi atau sekolah kedinasan pemerintah lainnya. Nah, jadi tidak pernah DO misalkan di IPDN DO nih. Terus melamar ke Poltekkip itu tidak bisa. Kemudian ya nomor 12 membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna-taruni. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah diterima melengkapi pernyataan dan surat lainnya. Terus 13 tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain. Sudah jelas ya. Nah, untuk 14 ini bagi pelamar formasi pegawai. Nah, ini untuk bagi formasi pegawai putra-putri Papua Barat Papua. Nah, selain harus menyatakan persyaratan di atas angka 1 sampai dengan 13, juga harus memenuhi syarat yang ini ya. Poin A itu mendapat persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat atau golongan ruang setinggi-tingginya pengatur muda tingkat 1/2B ya, atau 2B. Nah, dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat pimpinan tinggi, pimpinan unit eselon 1 atau kepala kantor wilayah. Nah, itu ya, sudah jelas. Terus B itu tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari proses pemeriksaan atau bebas hukuman disiplin dari pimpinan tinggi Pratama lingkungan wilayah masing-masing. Nah, terus yang ke poin C itu PPKP tahun 2018 dan PPKP tahun 2019 minimal bernilai baik dan seluruh komponen atau unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2020 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG. Ya itu ya terkait dengan persyaratan. Yang selanjutnya bagian 3 itu kuota formasi taruna-taruni sekolah kedinasan. Nah, untuk kuota formasi sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 600 taruna atau taruni sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B
garis miring 304 garis miring M.SM.01.00 garis miring 2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan ketentuan rincian sebagai berikut. 1. Untuk kuota formasi sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nah, ini untuk Poltekip ini terdiri dari 300 taruna-taruni. Terdiri dari yang pertama umum. Nah, untuk formasi umum pria 219 taruna dan wanita 71 taruni. Terus untuk B khusus putra putri Papua, pria 3 taruna dan wanita 2 taruni. Dan untuk khusus putra putri Papua Barat, pria 3 taruna, wanita 2 taruni. Totalnya sehingga 300. Terus ini untuk kedua, kuota formasi sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi Poltekim 300 taruna taruninya. Sama ya untuk formasi Poltekim umum pria 219 taruna, wanita 71 taruni, khusus putra putri Papua pria 3 taruna, wanita 2 taruni, khusus putra putri Papua Barat pria 3 taruna, wanita 2 taruni. Jadi sama 300. Nah, sedangkan untuk kuota formasi pegawai ya yang sudah diangkat menjadi CPNS di lingkungan Kemenkumham itu sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Poltekip. Nah, ini untuk Poltekip itu 50 taruna taruni terdiri dari umum pria 32 taruna, wanita 8 taruni. Untuk khusus putra putri Papua pria 4 taruna, wanita 1 taruni. Untuk khusus putra putri Papua Barat pria 4 taruna, wanita 1 taruni. Nah, jadi tapi di sini saya tidak melihat untuk Poltekim ya. Untuk kuota formasi Poltekim itu tidak ada karena mungkin baru tahun kemarin dibuka untuk CPNS imigrasinya. Untuk CPNS pegawai lapas itu sudah dibuka tahun-tahun kemarin, jadi tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada, kalau misalkan imigrasi itu baru dibuka tahun kemarin dan sekarang juga CPNS-nya itu belum selesai. Jadi Poltekim untuk pegawainya tidak ada. Itu kalau menurut saya untuk formasi pegawai Poltekim itu tidak ada. Nah, untuk 4 ini tata cara pendaftarannya ya sama. Yang nomor 1, pelamar umum wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 8 sampai dengan 23 Juni 2020. Sama ya, jadi tanggal 8 sampai dengan 23 Juni 2020. Kemudian khusus bagi pelamar formasi pegawai dan formasi pegawai putra putri Papua Barat melakukan pendaftaran unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online dimulai tanggal 8 sampai dengan 23 Juni 2020 pada portal Catar Kemenkumham. Jadi untuk profesi pegawai itu di halaman Catarnya langsung. Untuk tanggalnya sama. Terus 3, pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan. Apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Panitia tidak dapat merubahnya, dan apabila memilih lebih dari satu pilihan sekolah kedinasan, maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur atau tidak dapat mengikuti tahap seleksi administrasi. Jadi jangan sampai coba-coba pilih 2 sekolah kedinasannya ya. Hanya bisa memilih sekolah kedinasan 1. Ya, baik itu di bawah naungan Kemenkumham atau di bawah naungan kementerian atau badan yang lain. Untuk Kemenkumham sendiri silakan bisa memilih Poltekim atau Poltekip gitu. Nah, terus nomor 4 itu unggah dokumen terdiri dari